Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ya, Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kita berharap semoga kejadian ini akan segera berlalu dan kita bisa sekolah secara tatap muka langsung lagi di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan campuran. Nah, sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran operasi hitung campuran ini, nanti Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung dan urutan kekuatan tanda operasi, serta cara menghitung bilangan campuran. Nah, di dalam sifat-sifat operasi hitung itu nanti ada sifat asosiatif, sifat komutatif, dan sifat distributif. Nah, untuk itu silakan kalian simak video berikut ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ini, yaitu materi tentang operasi hitung bilangan campuran. Ya, pada materi operasi hitung campuran ini, materi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu sifat operasi hitung pada bilangan dan operasi hitung campuran. Nah, kita akan mempelajari materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Nah, pada materi ini, sifat-sifat operasi hitung bilangan ini ada tiga, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Kita pelajari selanjutnya, sifat komutatif. Pada sifat komutatif, misalkan A dan B bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A, dan A tambah B, A kali B sama dengan B kali A. Nah, sifat A tambah B sama dengan B tambah A itu dinamakan dengan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Nah, sedangkan sifat A kali B sama dengan B kali A dinamakan dengan sifat komutatif terhadap perkalian. Sifat komutatif itu disebut juga sebagai sifat pertukaran. Ya, jadi sifat komutatif bisa kita sebut juga sebagai sifat pertukaran karena A tambah B sama dengan B tambah A, atau sebaliknya B tambah A sama dengan A tambah B. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Misalkan A, B, dan C bilangan bulat, maka akan berlaku buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Dan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C. Nah, sifat buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung, itu dinamakan dengan sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Sedangkan sifat A buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung dinamakan dengan sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Ya, jadi sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Next, sifat distributif terhadap perkalian. Misalkan A, B, dan C bilangan bulat, maka akan berlaku A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan A kali B tutup kurung dikurang A kali C tutup kurung. Atau bisa juga A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Ya. Nah, sifat inilah yang dinamakan dengan sifat distributif terhadap pengurangan. Ya, jadi bisa juga sifat distributif terhadap penjumlahan. Tinggal dikali, tinggal diganti atau tinggal tukar ininya kurangan dengan penjumlahan juga bisa. Jadi sifat distributif itu bisa dipakai untuk penjumlahan dan pengurangan juga. Nah, kita langsung masuk penggunaan sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Kita langsung masuk ke dalam contoh. Yang pertama adalah sifat komutatif dulu. 16 ditambah 23 sama dengan titik-titik ditambah 16 sama dengan titik-titik. Nah, kita isi titik-titik ini.
Berarti di sini kita isi angka, ya betul, 23 ditambah 16 sama dengan, ya 39. Lalu nomor 2, titik-titiknya kita akan isi, berarti di sini akan kita isi dengan huruf 10 sama dengan 10, ya. Jadi 10 ditambah 25 sama dengan 35. Lalu yang ketiga, titik-titik dikali 8 sama dengan 5 dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Berarti kita ganti titik-titiknya dengan angka 5, ya. 5 dikali 8 sama dengan 40. Paham ya? Kita lanjut, next. Contoh yang kedua adalah contoh asosiatif. 3 ditambah buka kurung titik-titik ditambah 5 tutup kurung sama dengan titik-titik ditambah 4 ditambah titik-titik. Nah, kita isi di sini titik-titiknya 4, ya. Ini titiknya 4. Berarti di sini kita isi titik-titik berapa? Ya, 3 ya. 3 ditambah 4 ditambah di sini berapa? Ya, 5. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini kita turunkan, ini 5. Berarti 7 tambah 5 sama dengan, ya, 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, ya. 20 ditambah 15 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah buka kurung, titik-titik ditambah 10 titik tambah 10 tutup kurung. Nah, sekarang sini berapa kira-kira? Ya, sama ya, ini berarti di sini 10. Nah, di sini berapa? Ya, ini 20. Lalu di sini, ya, ini 15. Nah, ini kita turunkan, berarti 20, 15 ditambah 10, 25. Berarti 20 tambah 25, ya, 45. Sekarang soal terakhir, coba. Oke, 6 dikali 3 dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik dikali 5. Berarti di sini kita isi dengan angka 5. Oke, di sini kita isi dengan angka 6, di sini kita isi dengan angka 3. 6 kali 3, ya 18. Berarti 18 dikali 5 sama dengan 90. Oke, paham untuk sifat komutatif dan asosiatif? Oke, kita lanjut ke sifat distributif contohnya. Nah, pada sifat distributif, di sini 2 dikali dalam kurung 5, mohon maaf, ini harusnya ditambah. 5 ditambah 4. 2 dikali 5 tambah 4 sama dengan 2 dikali titik-titik ditambah 2 kali titik-titik. Berarti sini kita isi dengan angka 5, ya. Nah, di sini 2 dikali angka berapa? Ya, isi dengan angka 4. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 10 tambah 8 sama dengan 18. Oke. Sekarang selanjutnya yang kedua. 20 dikali 30 ditambah 10. Ayo, berarti di sini kita isi dengan angka berapa? Ya, ini ya, 20. Lalu di sini kita isi dengan angka 30. Di sini kita isi angka 20, di sini kita isi angka 10 ya. Ini pola distributif ya. Berarti 20 kali 30 600, 20 kali 10 200. Berarti 600 tambah 200 sama dengan 800. Paham? Oke, satu lagi sekarang yang pengurangan. 12 dikali buka kurung 10 dikurang 4 tutup kurung sama dengan 12 dikali titik-titik dikurang 12 dikali titik-titik. Berarti di sini kita isi dengan angka berapa? 10. Lalu di sini kita isi dengan angka 4. 12 dikali 10 sama dengan 120. 12 dikali 4 sama dengan 48. Jadi 140 dikurang 48 sama dengan 72. Paham ya contoh-contoh ini? Oke, baik. Nah, sekarang materi yang kedua adalah operasi hitung campur. Nah, perhatikan persoalan berikut. Nah, misalkan di sini di sebuah gedung terdapat 125 karung bekas dan 115 karung kedelai. Tiap-tiap karung memiliki berat 50 kg. Seluruh barang tersebut akan dipindahkan dengan 2 truk. Tiap truk memuat banyak beban yang sama. Berapa kilogram muatan tiap truk? Oke, ini kita udah masuk hitung campuran. Nah, persoalan di atas dapat tulis dalam bahasa matematikanya itu adalah 125 ditambah 115 ya, karena ada 2 karung ya. Terus dikali dengan 50. Kenapa dikali 50? Karena tiap-tiap
karungnya itu berisi 50 kg, lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena akan dipindahkan ke dalam dua truk. Jadi bahasa matematikanya tulisannya adalah buka kurung 125 ditambah 115 tutup kurung dikali 50 dibagi 2. Nah, maka beban muat tiap truk dapat dihitung dengan cara berikut. Cara yang pertama yaitu buka kurung 125 ditambah 115 tutup kurung dikali 50 dibagi 2. Nah, yang pertama, karena ini ada dalam kurung, berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu. 125 ditambah 115 itu adalah 240. Berarti 240 dikali 50 dibagi 2. Nah, maka hasilnya adalah 240 dikali 50 sama dengan 12.000. 12.000 dibagi 2 sama dengan 6.000 ya. Jadi tiap mobil mengangkut muatan seberat 6.000 kg. Itu untuk cara yang pertama. Kalau kita ingin memakai cara yang kedua, nah, buka kurung 125 ditambah 115 tutup kurung dikali 50 dibagi 2. Nah, ini kita bisa kita jumlahkan dulu, lalu yang ini kita bagikan. Ya, berarti 125 ditambah 115 dikali 50 dibagi 2. Nah, ini kita jumlahkan dulu yang 125 ditambah 115, jadi 240 dikali 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi 240 dikali 25 itu adalah 6.000. Sama, jadi tiap mobil mengangkut muatan seberat 6.000 kg. Ya, paham sampai sini? Ini untuk operasi hitung campuran. Nah, bagaimana kalau kita menentukan hasil operasi 12 dikali 30 dibagi 5 dikurang 2 ditambah 1? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Nah, dari mana kita harus memulai perhitungannya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus memperhatikan aturan-aturan berikut. Jadi ada beberapa aturan dalam operasi hitung campur yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Nah, urutan kekuatan tanda. Jadi ada urutannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengerjakan dalam tanda kurung yang didahulukan. Jadi kalau misalkan ada tanda kurung, nah itulah yang harus didahulukan untuk dikerjakan. Terus yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian itu sama kuat. Kalau misalkan dalam soal itu ada perkalian dan pembagian, nah maka yang harus dikerjakan adalah yang bagian paling sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan, untuk perkalian dan pembagian itu sama kuat. Ya, jadi kalau misalkan dalam satu soal ada pembagian dan perkaliannya, maka yang kita kerjakan adalah yang paling sebelah kiri terlebih dahulu. Ya. Oke, terus selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat. Kerjakan dari yang kiri terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan itu dia sama-sama kuat, sama derajatnya atau tingkatannya sama. Maka yang harus kita kerjakan adalah yang paling sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, ingat yang pertama adalah yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua perkalian atau pembagian. Nah, kalau misalkan ada perkalian dan pembagian dalam satu soal, berarti kita kerjakan yang paling sebelah kiri terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, nah kita kerjakan juga sama. Ya, kita kerjakan dari yang paling sebelah kiri terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kalau ada perkalian misalkan, ada perkalian, terus ada penjumlahan. Nah, kita mendahulukan yang perkalian dulu, baru penjumlahan. Atau ada pembagian dan penjumlahan, nanti kita dahulukan yang pembagian terlebih dahulu, baru yang penjumlahan. Karena operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya. Nah, oleh karena itu kerjakan perkalian pembagian terlebih dahulu. Ingat ya. Tapi kalau walaupun ada perkalian dan pembagian, kalau ada yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Nah, sekarang kamu silakan selesaikan persoalan di atas. Nah, yang tadi ini 20 dikali 30 dibagi 5 dikurang 2 ditambah 1. Ayo. Nah, itu nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya. Untuk itu. Dan terima kasih untuk materi sekarang. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, nanti
juga di sini Bapak sudah menyiapkan latihan soal, nanti bisa kalian screenshot atau kalian foto ya, lalu kalian kerjakan ya, bisa kalian kerjakan, kalian ketik di Word ya, lalu kalian kirim di Classroom, atau bisa kalian kerjakan juga kalian salin di buku tulis kalian, lalu kalian foto jawaban kalian ya. Di sini ada latihan soal yang pertama komutatif, lalu ada juga latihan soal sifat asosiatif. Nah, ada juga masih sifat asosiatif, dan yang terakhir latihan soal tentang sifat distributif ya. Ya, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Bapak berharap dengan video pembelajaran ini bisa menemani kalian belajar di rumah, membuat kalian lebih semangat lagi belajar dan tetap belajar walaupun di rumah, dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Sekian video dari Bapak. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.